Joy Kids. Halo buat kamu yang baru pertama kali nonton atau sudah sering nonton. Buat kamu yang di Palangka, Jakarta, Surabaya, atau dimanapun kalian berada. We are so happy to meet all of you. Nah sekarang sebelum kita mau mulai ibadah Joy, kita mau yel-yel dulu nih biar semakin semangat. Siap Miss? Oke, Joy. Yes, 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 Awesome. Oke, sekali lagi ya Miss, kayaknya yang di rumah kurang semangat nih. Joy. yes, 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 Awesome. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi Joy, yes, 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 I'm awesome. Woo! Mari semuanya silakan bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan.
Bersama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Bersama-sama, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, kami hanya berharap padamu, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Joy, bersama-sama katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Ini iman kami Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan sumber segalanya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang memberkati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya bersama-sama katakan, Oke, sebelum kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau main games dulu nih. Gamesnya judulnya adalah Seven Boom. Jadi nanti mereka akan menghitung
Dan setiap kelipatan 7, mereka harus ngomong boom. Nah, adik-adik di rumah juga boleh ikut ya permainan ini. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, boom. 8, 9, 10, 11, 12, 13, boom. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, siapa yang tadi yang salah juga? Permainan ini bisa adik-adik lakuin sama papa, mama, kakak, atau adik. Halo Joy, gimana kabarnya? Stay tune terus ya, every weekend kita selalu ada new series, oke? Tetap semangat semuanya, oke? Nah, hari ini kita mau membahas tokoh villain, yaitu yang berhubungan dengan Spider-Man. Siapa mungkin di antara kita yang favoritnya itu Spider-Man superhero-nya? Wah, mungkin banyak ya di antara kita. Nah, kalau beberapa minggu lalu kita membahas beberapa villain yang Green Goblin, dan hari ini villainnya namanya adalah Venom. Mari sama-sama kita katakan Venom. Nah, Venom ini ternyata dia itu musuh bebuyutan Spider-Man. Yang namanya musuh dari superhero pasti ini juga sama-sama kuat, mungkin gitu ya. Nah, Venom ini bermulai dari waktu dia itu terikat pada Eddie Brock. Siapa sih Eddie Brock ini? Eddie Brock itu dia seorang reporter yang dia tuh frustrated, dia tuh frustrasi dan juga punya dendam sama Spider-Man. Nah, karena telah membuat kehilangan pekerjaan. Jadi dia punya pekerjaan karena Spider-Man menurut dia kayak dia kehilangan itu, jadi dia marah nih. Singkat cerita, kemudian Venom ini karena keduanya sama-sama benci Spider-Man, jadi mereka bekerja sama. Nah, mereka berdua ini sama-sama memusuhi Spider-Man dan become a teamwork karena mereka sama-sama benci. Nah, simbiote dari Venom ini dia tuh rentan banget sama emosi yang negatif. Dari dalam dirinya itu ada sesuatu yang membuat dia kalau pokoknya emosinya lagi negatif, dia langsung kayak wah, amarahnya keluar, kebenciannya keluar. Nah, waktu dia dipenuhin sama amarah, dia itu nggak bisa control himself. Dia nggak bisa menguasai dirinya sehingga seringkali dia jadi merusak hal-hal di sekitarnya. Nah, kita mesti lihat dulu nih. Oke, kita coba lihat ya, secuplik dari siapa itu Venom. Wife before himself. Can you do that, Peter? Yeah, I think I can. We have some new information. This is your uncle's actual killer. We lost his trail 2 days ago. This man killed my uncle, and he's still out there. Everybody needs help sometimes, Peter. Even Spider-Man. Revenge is like a poison that can take us over. Before you know it, can turn you into something ugly. The suit. Where'd this come from? The power. Feels good. You lose yourself to it. Whoa, Spidey, love the new outfit. Remember Ben Parker? What does it matter to you anyway? Everything! Do you want to push me away? Why would I want to push you away? I love you. You knew this was coming, Pete. I didn't kill your father! What's happened to you? We've all done terrible things to each other, but we have to forgive each other, or everything we ever were will mean nothing. I need your help. I have to stop it. This could be the end of Spider-Man.
sudah lihat siapa itu Venom dan gimana bentukannya dia waktu dia itu jadi marah gitu kan. Nah kalau kita mungkin bisa punya pertanyaan juga untuk diri kita masing-masing. Pernah nggak kalian marah? Nah pasti setiap kita jawabannya ya pasti pernah gitu kan. Mungkin kita lagi sebel nih sama mungkin saudara kita ya kan. Kita lagi digodain mungkin sama teman-teman kita atau apapun lah. Atau misalnya nih kita lagi kena sentuhan atau disenggol dikit udah kayak marah. Setiap kita pasti pernah marah. Bahkan Tuhan juga pernah marah. Nah berarti pertanyaannya kira-kira boleh nggak ya marah? Nah kita mari sama-sama ngeliat ya. Alkitab itu menjelaskan mengenai beberapa hal tentang kemarahan. Jadi mari kita dengar sama-sama ya. Ceritanya di Alkitab ini salah satunya adalah yang mau kita bahas hari ini, Kain dan Habel. Mari sama-sama ucapkan Kain dan Habel. Nah ceritanya itu waktu Adam dan Hawa ya kan, manusia pertama yang Tuhan ciptakan, mereka lalu punya anak. Dan anak mereka yang pertama dinamakan yaitu Kain. Nah, waktu lahir anak laki-lakinya yang bernama Kain, dia berkata nih mereka berdua, dengan pertolongan Tuhan aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dinamainya Kain. Hawa melahirkan seorang anak laki-laki lagi yang dinamakan Habel. Nah Habel ini menjadi gembala domba, tetapi kalau Kain dia menjadi petani. Nah beberapa waktu kemudian Kain mengambil sebagian dari panennya, ya kan kita tahu mungkin antara panen ada yang jagung, ada yang padi, ya kan untuk kita makan akhirnya jadi beras. Lalu dia mempersembahkannya kepada Tuhan. Nah sedangkan Habel karena dia ini gembala domba jadi kerjaannya beda nih. Oke berarti harusnya nggak berantem ya. Nah Habel mengambil anak domba yang sulung, berarti anak yang paling gede dari dombanya. Salah seekor dari dombanya itu akhirnya dia sembelih dan dipersembahkan bagian yang paling baik katanya. Untuk siapa? Tuhan. Nah Tuhan senang banget dengan persembahan yang Habel itu bawa untuk dia. Tetapi menolak dengan persembahan Kain. Loh Kainnya jadi bete nih dia. Kenapa kok punya adikku Tuhan suka, Tuhan happy. Kalau punyaku Tuhan jadi marah. Loh padahal aku kasih persembahan juga. Akhirnya dia marah nih. Dia mungkin bete gitu ya dengan mukanya yang musam, yang marah. Nah, lalu dia berkata nih sama Tuhan, "Loh Tuhan, mengapa engkau marah? Mengapa mukamu geram? Nah, jika engkau berbuat baik, pasti engkau akan tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat," katanya Tuhan, "maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkannya." Nah, lalu kata Kain kepada Habel adiknya, "Mari yuk kita pergi ke ladang." Ya namanya adiknya diajak kokonya jalan-jalan ya iya aja gitu kan. Akhirnya ketika mereka sampai di situ, ternyata motifnya tujuannya Kain adalah untuk menyerang dan membunuh Habel adiknya. Nah, Tuhan lalu bertanya nih sama Kain, "Loh, di mana adikmu Habel itu?" Lalu Kain menjawab, katanya, "Aku nggak tahu, emang aku harus jaga adikku," katanya si Kain. Nah lalu Tuhan berkata, "Mengapa engkau melakukan hal yang mengerikan itu?" katanya. Tuhan bilang, "Darah adikmu tuh berseru loh kepadaku dari tanah, seperti suara yang berteriak minta pembalasan. Engkau terkutuk sehingga tidak bisa lagi mengusahakan tanah. Tanah itu menyerap darah adikmu seolah-olah dibukanya mulutnya untuk menerima darah adikmu itu ketika engkau membunuhnya." Wah ini kayak thriller story gitu ya, yang scary banget. Nah jika engkau bercocok tanam, katanya Tuhan ke Kain, tanah itu tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Engkau akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi. Nah, maka kata Kain kepada Tuhan, "Wah Tuhan, please Tuhan, hukuman itu terlalu berat. Aku nggak bisa Tuhan, please jangan yang itu.
engkau mengusir aku dari tanah ini, jauh dari kehadiranmu, maka aku akan jadi pengembara yang gak punya tempat tinggal di bumi ini. Nah, aku juga akan dibunuh oleh siapa aja yang menemukan aku nantinya. Lalu Tuhannya berkata nih, enggak, kalau engkau dibunuh, maka sebagai pembalasan 7 orang termasuk pembunuhmu itu akan dibunuh juga. Nah, kemudian Tuhan itu menaruh tanda pada Kain supaya siapa aja yang bertemu dengan dia jangan membunuhnya. Lalu pergilah Kain dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah yang bernama Pengembaraan di sebelah timur Eden. Nah, lalu kalau tadi kita sudah ngelihat ya sisi dari Kain waktu dia marah nih, dia apa yang dia lakukan? Wah, dia bisa sampainya bunuh adiknya sendiri. Nah, kalau kita melihat dari sisi dari cerita Venom, Venom juga nggak bisa menguasai dirinya waktu dia itu marah. Dia itu kalau marah sukanya merusak hal-hal di sekitarnya. Kain juga nggak bisa menguasai dirinya ketika ia marah terhadap Habel. Nah, ia melakukan dosa dengan akhirnya membunuh Habel. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang marah nih? We should be slow to anger. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19, anger itself is not a sin. Mari sama-sama kita ucapkan ya, 2, 3. Anger itself is not a sin. Nah, tetapi jika kita tidak mampu menguasai diri kita, maka kita akan jatuh dalam dosa. Jadi kalau cuman marahnya doang, cuman berpikiran doang dalam mungkin otak kita merasa emosi, kita mau marah, itu bukan dosa. Dosa itu, mari kita coba ya, kita mikir dulu nih beberapa kejadian yang kira-kira kalau kita marah itu biasanya kita melakukan apa nih? Nah, pertanyaannya itu, sekali lagi kalau marahnya doang, kalau cuma secara emosi dan pikiran itu nggak dosa. Tapi kita mulai berpikir, kalau kita marah, apa kita melakukan sesuatu? Tindakan sesuatu. Antara kita diem aja, ya kan? Mungkin kita lagi ngambek aja, nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Atau waktu kita marah itu kita berteriak dengan keras. Atau bahkan mungkin mengucapkan kata-kata yang nggak baik sehingga menyinggung orang lain. Atau mungkin bahkan kita merusak atau membanting barang. Nah, sekali lagi tindakannya apa nih ketika kita itu marah? Nah, berapa lama biasanya kalau marah nih? Apa cuman sebentar aja atau bisa beberapa jam atau bahkan berhari-hari? Nah, kejadian apa yang biasanya buat kita itu marah itu apa sih kira-kira? Apa kalau kita itu ditegur sama orang tua kita? Apa dikasih tahu, jangan lupa tidur ya awalan, atau jangan lupa jangan digadget mulu, atau kita mungkin dikasih tahu, hati-hati loh ya, nanti kecapean, harus istirahat, harus nanti ada les dan lain sebagainya. Apa waktu kita ditegur? Atau pada saat kita itu mungkin dilarang melakukan hal-hal yang menurut kita itu menyenangkan. Atau ketika kita itu marah, waktu kita itu nggak diturutin, kita tuh kepingin, aku tuh kepingin punya mainan ini, atau aku tuh kepingin beli misalnya apapun lah, antara handphone atau apapun. Jadinya kita nggak diturutin jadi marah. Apa itu? Nah, ketika kita tuh merasa marah, kita harus ingat nih bahwa orang tua kita konsepnya itu adalah menegur dengan kasih. Sekali lagi, setiap orang tua itu nggak mungkin ngebiarin anak-anaknya itu mengalami kejadian buruk. Yang suci katakan yes. Saya percaya setiap kita punya orang tua yang mereka mau mengasihi dan menegur dengan kasih. Nah, kalau di dunia ini aja seorang bapak itu bisa marah kepada anaknya karena justru sayang, bukan karena benci. Oke? Betapa lebih-lebih lagi bapak kita yang di surga. Kalau Tuhan Yesus yang katanya maha kasih sampai dia itu bisa marah atas dosa-dosa kita, ya tentunya berarti tindakan kita kan pasti salah, ya kan? Marah itu sekali lagi bukan berarti seseorang tidak mengasihi. Tapi karena kadang ketika seseorang marah itu justru karena peduli dengan kita. Mari kita sama-sama ucapkan peduli dengan kita. 2, 3. Peduli dengan kita. Nah, dia itu nggak ingin kita itu mengalami hal-hal yang buruk. Contohnya nih, ya kan? Miss di sini bawa yang namanya apa nih? Gunting atau scissor.
siapa di tempat ini yang kita pernah ingat waktu kita kecil, tahu-tahu misalnya ada gunting nih di atas meja yang mungkin agak pendek, ya kan? Yang bisa kita raih, atau pada saat mungkin ada gunting tahu-tahu di lantai atau apapun itu, di situasi apapun, di tempat manapun yang kita itu bisa meraih gunting. Dimana waktu kita itu masih literally kecil, umur kita itu masih di umur mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, kira-kira waktu orang tua kita ngeliat kita itu pegang gunting di saat kita umur kecil ya, 1-3 tahun gitu, apakah orang tua kita itu marah atau enggak? Pasti dong ya, pasti kayak mungkin marah bukan dalam arti kayak dibentak-bentak, bukan, tapi dalam arti ditegur. Karena apa? Karena takut berbahaya, yang setuju katakan yes. Nah, berarti sekali lagi kita tahu nih, waktu orang tua menegur kita itu bukan karena benci, justru karena sayang dan takut kita itu terluka, yang setuju katakan yes. Siapa yang tempat ini ya kan, masih anak-anak pegang gunting gini-gini kan takut banget ya kan. Nah, sama halnya dengan yang firman Tuhan hari ini mau ajarkan kepada kita. Untuk boleh marah itu terlebih lagi, tetapi kita harus tahu untuk menguasai ketika kita marah. Dan untuk tahu bahwa waktu kita ditegur orang tua ternyata marahnya juga bukan karena benci. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan bersama. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-26, kalau kalian marah, katanya jangan membiarkan kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. Janganlah marah sepanjang hari, berarti nggak boleh dong ya, ngambek lama-lama nggak boleh. Nah, dan juga nih, Yakobus 1 ayat yang ke-19 juga dikatakan setiap orang harus cepat mendengar tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Kalau kita ditegur, seandainya kita melakukan sesuatu yang nggak baik, mari kita coba dengerin dulu, nggak usah ngomel balik, nggak usah marah balik, nggak usah menegur balik. Ternyata itu karena misalnya kita mau jalan nih, nggak ngeliat ternyata mau ada tembok di depan kita, ada orang yang mau nabrak, jangan buru-buru marah waktu kita ditegur, waktu kita dipanggil. Ternyata untuk kebaikan kita. Nah, cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata, artinya ketika kita ditegur, dengarkan hingga selesai, tidak perlu membantah. Nah, lambat untuk marah artinya itu kita selalu menanamkan dalam pikiran kita ketika seseorang menegur atau memarahin kita, itu artinya peduli. Mereka sayang sama kita. Oke, sekali lagi, jadi jangan buru-buru kita marah kembali. Kita harus tahu kalau kita ditegur ternyata itu justru karena peduli atau disayangin sama orang tua kita, bukan malah karena dibenci. Oke, so it's okay to be angry but do not sin. Mari sama-sama kita ucapkan bersama, 2, 3. It's okay to be angry but do not sin. Sekali lagi ya, 2, 3. It's okay to be angry but do not sin. Nah teman-teman, kita ulangin sama-sama super kebenaran kita hari ini. It's okay to be angry but do not sin. Sekali lagi, it's okay to be angry but do not sin. Dan ayat penuntun kita hari ini kita ambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Or Genesis 4 verse 1 until 16. Dan ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari Efesus 4 ayat 26. Kalau kalian marah, janganlah membiarkan kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. Janganlah marah sepanjang hari. Or Ephesians 4 verse 26. And don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. Ibadah Joy sudah selesai, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengontrol emosi kami pada saat marah, sehingga kami tidak berdosa pada waktu kami marah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah Joy sudah selesai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. See you next week, bye-bye.